warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini teman-teman mau menyempatkan waktu untuk saya dalam rangka menyampaikan materi sedikit tentang budaya positif. Terima kasih khususnya kepada Pak Daryono selaku Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Di samping itu juga memberikan izin bagi saya untuk memberikan materi sedikit tentang budaya positif di depan teman-teman. Yang menjadi latar belakang budaya positif ini adalah berbagai fenomena krisis karakter. Krisis karakter itu muncul bukan hanya di sekolah kita, hampir seluruhnya di beberapa sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Dari pengalaman teman-teman, dari cerita teman-teman itu benar-benar mengalami krisis karakter yang mungkin disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena adanya COVID kemarin, di mana pendidikan karakter ini benar-benar loss sehingga tidak lagi menjadi karakter yang ada dalam diri siswa. Yang mendasari adanya budaya positif, kita berharap bisa kita kembangkan lagi setelah kita kembali tatap muka secara normal. Selama anak-anak belajar di rumah hampir 2 tahun kemarin, pendidikan karakter ini sama sekali tidak tersentuh. Yang kita sentuh selama ini hanya bagian pengetahuannya saja. Untuk sikap dan perilaku anak, paling hanya orang tua yang melihat dari rumah. Tapi ketika bertemu dengan guru, ya bukan hanya saya yakin juga Bapak juga melihat ya Pak, anak-anak kita kadang benar-benar hanya salaman dengan gurunya saja. Kalau nggak diingatkan, ini ada Bapak Kepala Sekolah kita loh, silahkan semua disalam Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Jadi itu akan kita kembali tanamkan, itu akan kita kembali gaungkan lagi. Dan hampir di sekolah kemarin kita sharing beberapa kali di ruang kolaborasi bersama teman-teman guru penggerak yang bukan hanya dari SD tapi juga dari SMP dan SMA. Hampir semuanya dari beberapa kelompok gitu ya, topiknya nggak jauh-jauh dari 5S. Karena benar-benar kita mulai membangun kembali budaya 5S ini di sekolah kita masing-masing. Budaya positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena guru dan murid akan menemukan suatu kondisi belajar yang menyenangkan. Budaya positif membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid kita. Budaya positif tersebut akan dapat mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan jika dilakukan secara kontinu dan secara sadar oleh semua warga sekolah. Mulai dari wali murid, murid kita sendiri, Bapak dan Ibu guru, teknik, bahkan sampai menjaga sekolah. Kebiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah yang baik. Itu harapan kita nanti. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi kita wali kelas biasanya di awal tahun ajaran kita akan mendisiplinkan anak bukan dengan melalui hukuman, bukan melalui aturan yang dibuat kaku, tetapi melalui keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan murid-murid kita atas kesepakatan bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila ini benar-benar akan kita hidupkan melalui budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Artinya, anak tidak hanya menjalankan kenapa kita harus hormat, kenapa kita harus salah, kenapa kita harus senyum, tetapi dia tahu maksud dibalik itu. Jadi dia tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu benar-benar dari dalam diri.
bukan karena paksaan. Nah, kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nah, tadi ya, tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman maupun hukuman. Yang dalam penerapannya murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Artinya ketika mereka berbuat salah, mereka tahu kenapa dia dihukum misalnya ya. Kalau dia berbuat baik, dia juga akan tahu apa yang akan dia peroleh. Jadi di sini tidak ada paksaan, tidak ada juga ancaman. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan ini, kamu tidak boleh main. Nanti kalau kamu nggak rapi, kamu akan dihukum. Kan kita biasanya selama ini menjalankan disiplin yang intinya menghukum ujungnya. Hampir semua sekolah tuh mendisiplinkan anak itu, yang efeknya anak-anak akan mendapatkan hukuman jika dia melanggar disiplin yang kita buat. Jadi melalui budaya positif ini, anak diharapkan bisa tumbuh kesadaran dirinya tanpa adanya tadi ya baik hukuman maupun penghargaan tidak lagi kita berikan kepada siswa, karena dia dengan sendirinya sadar dia melakukan ini semuanya atas kesadaran dirinya sendiri. Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilannya? 1. Peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, Bapak Ibu. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan yang keenam itu adalah kreatif. Nah, itu yang akan kita budayakan kepada siswa kita. Ini jadi tolak ukur kita bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu harus bisa menjadi karakter yang menempel pada diri siswa-siswi kita. Ini adalah eliminasi tindakan, yaitu 1. Memberikan sosialisasi. Pastinya yang pertama adalah kita memberikan sosialisasi kepada warga sekolah tentang disiplin positif, kemudian kesepakatan kelas yang sudah kita buat, dan profil pelajar Pancasila. Kedua, menjelaskan pengertian, manfaat, dan tujuan dibuatnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, memajang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama siswa kita dipajang di tempat yang terbuka yang bisa dilihat oleh setiap murid kita. Karena tidak hanya untuk dilihat tapi juga dibaca oleh siswa kita, supaya mereka sadar bahwa kita mempunyai kesepakatan kelas. Yang keempat, menanamkan dan menumbuhkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila menjadi pembiasaan budaya positif di kelas atau di sekolah. Untuk melakukan tindakan-tindakan tadi, kita butuh dukungan. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah dukungan dari orang tua untuk membantu melakukan budaya positif di sekolah. Karena kalau hanya di sekolah dan di rumah putus akan sulit. Jadi supaya pembiasaan di sekolah dan di rumah itu saling berhubungan, bisa sambung menyambung, sehingga tidak terputus hanya sampai di sekolah. Kedua, kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah sebagai role model. Artinya kita yang memberikan contoh, kita yang menjadi teladan bagi siswa kita dalam memberikan kebiasaan-kebiasaan baik kepada siswa-siswi kita. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Pastinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu dalam menerapkan disiplin kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Selama ini kita selalu menjadi penghukum buat siswa kita jika siswa kita melanggar. Biasanya kan seperti itu. Kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam hal ini misalnya
kalau anak melakukan kesalahan atau melanggar disiplin di kelas aja misalnya kan, dia tidak mau belajar, dia maunya jalan-jalan keliling-keliling. Kita mengingatkan anak itu dengan kesepakatan kelas yang dibuat, namun dia tidak mengindahkan. Maka kita kadang-kadang membuat, karena udah capek, mau diapain lagi nih ya anak kita. Maka yang kita lakukan misalnya, ayo dong nak kerjakan, nanti kalau kamu gak mau diakan ini, nanti bu guru dimarahi sama kepala sekolah, seperti itu. Atau bu guru capek deh, jadi lama-lama nanti sakit bu gurunya. Jadi kita membuat anak kita itu dia nurut dengan kita, tapi dengan perasaan bersalah, seperti itu. 3, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Nah, seperti Pak Fajar tuh memperlakukan murid kan seperti teman ya, ngobrol seperti itu, bagus gitu, bukan sesuatu yang salah juga. Jadi jalin komunikasi yang baik sehingga tercipta keakraban sih sebenarnya di situ. Yang keempat, posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Kita hanya melihat saja, dan posisi yang paling ideal adalah sebagai pengajar. Ketika kita atau melihat atau menyaksikan murid kita membuat kesalahan yang mungkin sudah fatal sudah fatal misalnya, kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak dan lain sebagainya. Kita ajak anak untuk melakukan restitusi, yang biasa sebutnya dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu benar-benar dia bisa bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dia bisa memperbaiki kesalahannya tanpa kita harus menggurui. Biarkan dia berpikir, biarkan dia kira-kira nih kalau kamu melakukan ini apa akibatnya. Kamu tahu kan di sekolah kita kan, di sekolah maupun kelasnya kita punya kesepakatan kelas. Jika kamu mengganggu teman kamu, apa yang harus kamu lakukan, apa yang terjadi misalnya. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Jadi ini yang sedang kami pelajari tentang bagaimana kita menangani anak yang bermasalah khususnya. Kadang kita suka udah marah-marah duluan dan lain sebagainya. Nah, melalui segitiga restitusi ini kita akan mengajak anak berkolaborasi untuk mengatasi masalahnya tanpa kita harus menghukum siswa kita. Dan akhirnya nanti siswa dengan sadar mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, meminta maaf dengan kesadarannya, kemudian dia sendiri akan memperbaiki perilakunya sehingga menjadi lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya Bu Fat, saya senang ya dapat ilmu seperti ini dari Bu Fat, karena memang saya itu paling nggak suka menghukum anak. Saya nggak terbiasa untuk menghukum anak. Jadi anak itu kita ketuk perasaannya, seperti itu. Kayak kemarin saya di kelas 1A ya, saya juga seperti itu. Ada banyak sekali anak yang nggak ngerjain tugas. Nah itu kan kita tidak boleh membiarkan anak seperti itu. Mereka harus punya rasa tanggung jawab sejak dini untuk melaksanakan tugasnya. Nah akhirnya saya bilang begini, yang mengerjakan PR itu adalah anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, kepada orang tua, kepada gurunya. Nah kalau orang yang mau masuk surga itu adalah anak yang baik. Kalau anak yang nggak baik nggak akan bisa masuk surga, karena mengerjakan PR itu adalah perilaku yang tidak baik. Saya bilang begitu. Akhirnya anak-anak tuh respon baik seperti itu. Kemudian saya bilang, punya mulut ketika kita ajak berdoa mereka diam, pasif gitu ya, tidak mau bergerak mulutnya, tidak mau mengeluarkan suara. Akhirnya saya bilang Allah menciptakan kita mulut
kita disuruh untuk bicara, berdoa, mengaji gitu kan. Nah dengan seperti itu mereka tuh tersentuh gitu untuk oh iya saya mau jadi anak baik, oh iya saya mau masuk surga, seperti itu. Jadi dengan perasaannya disentuh seperti itu lebih baik daripada kita mengancam dengan hukuman seperti itu. Ya banyak lagi contoh-contoh yang kita bisa langsung terapkan kepada anak-anak selama kita mengajar. Apalagi anak kelas 1 ya, kalau hukuman dia udah ketakutan duluan, jangan-jangan malah tidak masuk sekolah ketika ada pelajaran kita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu ya atas tanggapannya. Memang betul, anak-anak itu kalau kita biasakan menghukum misalnya, jangankan itu ya Bu El, kadang-kadang anak kalau udah datang, dia tahu, dia sadar bahwa dia sudah memakai pakaian yang berbeda dengan aturan sekolah, berbeda dengan temennya. Dia udah ketakutan duluan. Padahal yang salah sebenarnya bukan dia juga, karena orang tuanya. Karena masih kelas 1 juga. Kalau saya berpikir daripada dia tidak belajar, daripada dia pulang, ya udah nak masuk aja gak apa-apa. Saya tanyakan juga dulu sebabnya kenapa bajunya beda. Itu Bu, bajunya belum dicuci sama mama. Oh iya udah gak apa-apa, masuk aja. Anak-anak saya ingatkan juga, anak-anak jika anak-anak berbeda pakaiannya karena ya tadi misalnya belum dicuci atau bajunya basah, misal belum kering gitu, tidak usah sampai tidak masuk sekolah. Kalau anak-anak tidak masuk sekolah, anak-anak akan ketinggalan pelajaran. Saya juga menyampaikan seperti itu Pak, sehingga dia memang mereka udah ketakutan. Takutannya apa? Takut dimarahi duluan, takut nggak boleh masuk dan lain sebagainya. Begitu juga ketika mereka tidak memakai masker, tidak membawa masker. Saya juga sampaikan kepada anak-anak, anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu pulang untuk mengambil masker jika masker ketinggalan. Kenapa? Karena di sekolah Bu Guru juga banyak. Bu Guru sudah menyiapkan masker untuk anak-anak. Jadi dengan begitu anak-anak merasa senang. Tapi kita juga ingatkan kepada anak-anak, bukan berarti kalau Bu Guru sudah menyiapkan masker, kemudian anak-anak besok nggak membawa masker. Tidak seperti itu. Karena kalau kita membiarkan anak-anak juga tidak menggunakan masker dari rumah, misalnya ya memakai masker yang ada di sekolah, habis dong. Padahal itu persediaan jika ada siswa yang tidak membawa masker. Itu Bapak yang kami lakukan sekarang seperti itu. Mungkin ada tanggapan yang lain? Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas respon baiknya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya hari ini dan izin untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dengan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.